Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Nainggolan, NIM 190403171. Di sini saya akan berbagi tentang proses permesinan yang mana sebelumnya video pembelajarannya telah saya tonton pada YouTube Lab Proses Manufaktur. Baiklah, yang pertama itu adalah proses bubut. Nah, jadi mesin bubut ini adalah mesin atau perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Sedangkan proses pembubutan itu adalah proses pemesinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin yang berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut tadi. Nah, pada proses pembubutan itu ada 3 parameter utama yang bisa diukur langsung oleh operatornya. Nah, parameter yang pertama itu adalah kecepatan putar spindle atau speed, yang mana ini tuh ditentukan berdasarkan bahan benda kerja dan juga pahat. Nah, yang kedua itu adalah gerak makan atau feed. Nah, ini ialah jarak yang ditempuh oleh pahat setiap benda kerja berputar satu kali. Nah, parameter yang terakhir itu adalah parameter kedalaman potong. Nah, ini ialah tebal bagian benda kerja yang dilubangi dari benda kerja, yang dibuang dari benda kerja, atau jarak antara permukaan yang dipotong terhadap permukaan yang belum dipotong. Nah, selanjutnya prinsip kerja pembubutan. Prinsip kerja pembubutan, poros spindle itu akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, bagian-bagian pada mesin bubut. Mesin bubut ini terdiri dari meja dan kepala tetap. Di dalam kepala tetap terdapat roda-roda gigi transmisi penukaran putaran yang akan memutar poros spindle. Poros spindle ini akan memutar benda kerja melalui cekal. Sedangkan eretan utama itu akan bergerak sepanjang meja sambil membawa eretan lintang, eretan atas, dan dudukan pahat. Nah, sumber utama dari semua gerakan tersebut berasal dari motor listrik untuk memutar pulley melalui sabuk. Nah, selanjutnya itu adalah proses pengerjaan paragum. Nah, jadi proses pembubutan ini digunakan salah satunya untuk membuat ulir. Nah, langkah-langkah proses pengerjaannya yang pertama kita memastikan mesin pada keadaan yang siap digunakan. Lalu selanjutnya letakkan ulir pada alat penjepit atau pencekam, lalu dilanjutkan dengan mengatur kecepatan putar spindle, gerak makan, serta kedalaman potong itu sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu lakukan proses pembubutan untuk menghasilkan bentuk silindris pada ulir. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses. Setelah diperoleh hasil sesuai dengan yang kita inginkan, maka berarti prosesnya telah selesai. Selanjutnya yang kedua itu ada proses scrap. Nah, proses scrap ini juga ada prinsip kerjanya sama seperti yang sebelumnya tadi. Nah, prinsip kerja pada mesin scrap itu yang pertama, pekerjaan diperbaiki ke meja mesin. Lalu selanjutnya alat pemotong titik tunggal dipasang pada tiang pahat yang terletak di ram. Lalu mesin akan memulai pekerjaan secara manual yang menciptakan gerakan bolak-balik ram dengan mekanisme pengembalian cepat. Ketika ram bergerak, alat menggosok benda kerja yang menghilangkan bahan yang tidak kita inginkan. Gerakan juga akan memotong logam dalam pukulan maju. Sementara sapuan kembalinya, mesin memberikan jarak antara pahat dan benda kerja yang memastikan tidak ada pemotongan dalam pukulan balik. Jika pahat memotong material baik ke depan maupun ke belakang, maka gerakan itu memberi hasil akhir yang buruk dan juga menyebabkan kegagalan dalam pahat. Nah, komponen-komponen pada mesin scrap. Komponennya atau bagian-bagian dari mesin scrap, diantaranya yang pertama ada basis. Basis ini adalah bed yang diperlukan atau dukungan yang diperlukan untuk semua peralatan mesin. Kemudian ada kolom yang bertindak sebagai penutup mekanisme gerakan dan juga mendukung ram bolak-balik dan meja kerja. Lalu yang ketiga ada cross rail. Cross rail ini dipasang pada permukaan vertikal depan kolom tempat sadel dipasang. Lalu yang keempat itu ada meja. Meja dapat diputar pada sudut yang diperlukan. Pada tipe mesin scrap yang lebih berat, meja itu dijepit dengan dukungan meja lain agar lebih kaku. Nah, selanjutnya yang kelima ada ram. Ram ini membalas pada panduan kolom dengan membawa kepala pahat dengan pahat titik tunggal. Nah,
pada proses pengerjaan part ragum, prosesnya ini digunakan untuk mengurangi dimensi-dimensi yang ingin dikurangi gitu. Jadi proses pengerjaannya, langkah yang awal itu kita memastikan mesin pada keadaan yang siap digunakan, lalu selanjutnya meletakkan benda kerja pada alat penjepit atau pencekam, lalu kita melakukan pengukuran tuas langkah depan pada mesin scrub, selanjutnya kita mengatur kecepatan tuas pada mesin scrub, jangan lupa untuk mengatur handle ke arah kanan atau kiri, kemudian mesin scrub ini akan beroperasi hingga diperoleh hasil yang diinginkan. Lalu boleh dilakukan pemeriksaan untuk memastikan hasil akhir itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Nah, selanjutnya itu adalah kerja bangku. Kerja bangku ini adalah proses pengerjaan yang dilakukan dengan tenaga manusia. Nah, kerja bangku ini kan ada bermacam-macam ya. Nah, salah satu di antaranya itu ialah proses drilling atau cor. Nah, jadi pada drilling ini ada prinsip kerjanya, yaitu mesin bor ini mempunyai prinsip dasar gerakan, yaitu gerakan berputar spindle utama dan gerakan laju pemakanan. Nah, untuk gerakan putaran mata bor itu merupakan gerakan berputarnya spindle mata bor. Gerak ini tuh sering disebut gerakan utama atau main motion. Nah, besarnya putaran spindle ini tergantung oleh material benda kerja, material mata bor, dan juga diameter mata bor. Sedangkan laju pemakanan itu adalah gerakan turunnya mata bor menuju benda kerja tiap satuan waktu. Besarnya laju pemakanan ini mempengaruhi kualitas permukaan hasil lubang pada proses drilling. Nah, jadi macam-macam jenis pekerjaan dalam kerja bangku. Yang pertama itu ada mengikir. Mengikir ini ialah kegiatan menyayat atau mengikis benda kerja sehingga benda tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang kita inginkan. Lalu berikutnya ada kegiatan memahat. Memahat ini adalah kegiatan untuk mengurangi volume suatu benda padat secara drastis. Nah, pada proses pemahatan dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut pahat dan juga palu. Nah, selanjutnya itu ada pekerjaan menggergaji. Pekerjaan menggergaji ini ialah kegiatan memotong benda padat menjadi beberapa bagian. Penggergajian ini tentunya dilakukan dengan alat gergaji. Selanjutnya ada menggambar, yaitu kegiatan memberi tanda atau menggores suatu bentuk pada benda kerja. Kegiatan ini biasanya tuh dilakukan dan selalu dilakukan sebelum pekerjaan memotong suatu benda. Nah, untuk proses pengerjaan part ragum, kerja bangku ini biasanya untuk pada bagian melubangi gitu. Jadi proses pengerjaannya yang pertama kita memastikan mesin pada keadaan yang siap digunakan atau apa alat yang kita gunakan gitu. Lalu selanjutnya letakkan benda kerja pada alat penjepit atau pencekam. Lalu tentukan tekanan dan putaran yang sesuai, hidupkan mesin. Lalu selanjutnya arahkan mata bor ke benda kerja, maka mata bor ini akan melubangi benda kerja tersebut. Nah, untuk memperhalus putaran mata bor itu, kita bisa menambahkan cairan yang biasa disebut cairan coolant. Itu gunanya untuk memperhalus putaran mata bor. Lalu setelah berproses, setelah drilling, setelah proses selesai itu kita bisa melakukan pemeriksaan untuk memastikan hasil akhir kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Baiklah, sekian yang bisa saya bagikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.